Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, saya akan membawakan materi manajemen ASN. Materi pokok manajemen ASN terbagi 3: kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. 2. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. 3. Mekanisme pengelolaan ASN. Sebelum memasuki materi pokok yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik, selanjutnya saya akan memasuki materi pokok yang pertama, kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN. Kedudukan ASN. Pegawai ASN dibagi dua, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Peran ASN. 1. Pelaksana kebijakan publik, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelayan publik, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. 3. Perekat dan pemersatu bangsa, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Hak PNS meliputi cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun, dan hari tua. Sedangkan hak P3K yaitu cuti, gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi. Perbedaannya yaitu P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua. Kewajiban ASN. 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. 4. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Menjaga martabat dan kehormatan ASN. 1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya kita masuk ke materi pokok yang kedua, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Apa itu sistem merit?
Sistem merit merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang menjadikan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja sebagai pertimbangan utama dalam proses perencanaan, perekrutan, pengkajian, pengembangan, promosi, retensi, disiplin, dan pensiun pegawai. Latar belakang sistem merit yaitu perlu adanya keterkaitan antara pengelolaan SDM dengan tujuan organisasi. 2. Tingkat disiplin etos kerja dan budaya kerja pegawai masih rendah. 3. Praktik spoil system dan inkompetensi dalam sistem rekrutmen dan seleksi pegawai. 4. Struktur kepegawaian, kuantitas, kualitas, dan distribusi tidak ideal. Maka dibutuhkan sebuah sistem pengelolaan SDM yang efisien, efektif, adil, terbuka, transparan, dan bebas dari kepentingan tertentu. Maka sistem merit memperhatikan dari kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa mempertimbangkan politik, ras, agama, asal-usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi organisasi yaitu 1. Sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas. 2. Dapat mengarahkan SDM atau pegawai untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Manfaat sistem merit bagi pegawai yaitu 1. Menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. 2. Memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya kita memasuki materi pokok yang ketiga, mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN bagi pegawai ASN dibagi dua, yaitu PNS pegawai negeri sipil dan P3K pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan perlindungan. Sedangkan manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.